Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan kelima kita pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan mode bridge yang terdapat dalam router mikrotik. Nah, apa itu bridge atau biasa disebut dengan teknik bridging? Yang pertama, salah satu fungsinya adalah untuk menggabungkan dua atau lebih interface seperti berada dalam satu segmen network yang sama. Contoh sederhananya adalah misalkan Ethernet 2 kita jadikan satu dengan Ethernet 3, atau Ethernet 2 bisa dijadikan satu dengan Ethernet 4. Nah, itu adalah kegunaan dari bridging itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bridge juga dapat berjalan pada jaringan wireless. Nah, kita sering melihat dalam jaringan wireless mikrotik di pertemuan keempat ya, itu ada yang dinamakan dengan mode station. Nah, lalu di bawah mode station ada yang dinamakan dengan mode station bridge. Ya, ada mode station pseudo bridge. Nah, kenapa mikrotik menambahkan mode station yang lain ya selain dari mode station? Karena si mode station itu tidak bisa di bridge ya, maka mikrotik menyediakan mode station di bawahnya, mode station pseudo bridge untuk bridge ini agar bisa dilakukan bridging dalam jaringan wirelessnya. Lalu bridge ini berjalan pada layer 2 ya, data link. Dalam menu Winbox, kalian bisa masuk ke dalam menu bridge di dalam Winbox. Lalu kalian add. Kalian berikan nama bridge sesuka kalian yang ingin kalian berikan nama. Setelah itu kalian oke. Maka akan tertera list bridge yang telah kalian buat di bawah sini. Lalu menuju ke bagian port. Kalian bisa menambahkan ports yang ingin kalian tambahkan sebagai bridge 1 tadi. Contoh seperti ini. Dan seperti ini. Ya, itulah cara menambahkan interface bridge baru dan juga memasukkan Ethernet yang kita ingin daftarkan memasuki ke dalam satu bridge yang sama. Lalu yang kedua adalah bridge juga dapat berjalan pada jaringan wireless. Nah, kita sering melihat dalam jaringan wireless mikrotik di pertemuan keempat ya, itu ada yang dinamakan dengan mode station. Nah, lalu di bawah mode station ada yang dinamakan dengan mode station bridge. Ya, ada mode station pseudo bridge. Nah, kenapa mikrotik menambahkan mode station yang lain ya selain dari mode station? Karena si mode station itu tidak bisa di bridge ya, maka mikrotik menyediakan mode station di bawahnya, mode station pseudo bridge untuk bridge ini agar bisa dilakukan bridging dalam jaringan wirelessnya. Lalu bridge ini berjalan pada layer 2 ya, data link. Nah, yang keempat adalah interface bridge ini adalah interface virtual di mana kita dapat membuat sebanyak yang kita inginkan. Ya. Jadi di pertemuan 4 kemarin ada interface virtual yang dinamakan dengan virtual access point. Nah, di mode bridge ini juga masuk di dalamnya adalah interface virtual. Lalu yang kelima adalah tahap pembuatan bridge
adalah membuat bridge baru dan menambahkan interface fisik pada atau ke dalam port bridge. Ya, kalian bisa lihat dalam Winbox, di situ ada menu bridge. Nah, disitulah kalian bisa menambahkan, mengcreate interface virtual bridge baru, lalu kalian bisa menginput atau memasukkan Ethernet mana yang akan digabungkan ke dalam bridge yang telah kalian buat tersebut. Ya, jika yang terakhir adalah jika kita membuat interface bridge tanpa menambahkan interface fisik pada portnya, maka bridge tersebut atau interface virtual tersebut dianggap sebagai interface loopback. Nah, lalu apa sih perbedaan antara switch dan bridge itu sendiri? Ya, kita bisa lihat, jadi kan ada seperti biasa kalau kalian menggunakan penggabungan atau dalam satu network itu kan biasa ada di dalam switch ya. Kalau di router kan biasanya masing-masing Ethernet itu dia mempunyai nilai IP yang berbeda. Misalkan Ether 1 itu IP-nya berapa, Ether 2 itu IP-nya berapa, Ether 3 itu IP-nya berapa. Nah, sementara kalau kita pakai switch yang biasa kita gunakan, misalkan itu kan di dalam satu jaringan switch itu biasanya dalam satu lingkup jaringan. Nah, kita juga bisa menggunakan MikroTik itu dalam mode bridge supaya Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 tersebut bisa masuk ke dalam satu IP address. Jadi kira-kira seperti itulah penggunaannya. Nah, terkait perbedaan utama dalam mode bridge ataupun switch, ya. Nah, yang pertama, kalau mode switch itu umumnya routerboard memiliki beberapa interface Ethernet. Walaupun interface-interface tersebut merupakan interface router yang setiap interface-nya harus terhubung ke dalam jaringan yang berbeda, namun interface tersebut dapat difungsikan sebagai port switch. Nah, untuk menghubungkan beberapa port Ethernet dibutuhkan hardware khusus, yakni switch chip ya, yang sudah berada dalam router board tersebut. Jadi, router board bisa difungsikan sebagai switch bila di dalam router tersebut sudah terpasang switch chip atau yang mampu melakukan forwarding terhadap frame Ethernet tersebut secara full duplex. Nah, sebenarnya terdapat berbagai macam jenis switch chip yang ada dalam router board, walaupun fungsinya sama, namun masing-masing memiliki fitur yang berbeda. Ya seperti contohnya kalau sebelumnya kita pernah bahas terkait dengan router juga kan, prosesornya berbeda-beda. Ya, lalu dengan fungsi port switch tersebut memungkinkan melakukan transfer data dengan kecepatan yang berbeda-beda dari masing-masing jenis switch tersebut. Nah, perbedaannya adalah nanti ketika kita melakukan pengetesan atau pengecekan terhadap penggunaan CPU loadingnya, bila menggunakan teknik switch ini, hasilnya akan tidak terlihat bahwa si CPU loadnya tinggi gitu ya. Karena kenapa? Karena proses switching ini terjadi di level hardware, yakni pada switch chip yang tertanam di router board sehingga tidak membebani si prosesor itu. Seperti itu. Nah, sangat mudah untuk membangun jaringan bridge atau switch, tetapi masalah juga sering terjadi. Beberapa masalah kadang terjadi pada jaringan yang bersifat bridge atau switch. Ya, misalkan seperti ini. Permasalahan pada host di dalam segmen biasanya akan berimbas nih ke host lain di bridge yang sama. Lalu misalkan permasalahannya sulit untuk membuat failover ya, atau failover atau load balance dan lain sebagainya. Nah, kalau mode bridge, nah tadi kita sudah bahas
mode switch. Kalau mode bridge itu ya hampir mirip dengan switch. Kita bisa menggabungkan beberapa interface yang berbeda menjadi satu segmen dengan menggunakan teknik bridging. Membuat beberapa interface seolah-olah menjadi satu artinya adalah tidak ada perbedaan segmen jaringan di dalamnya. Misal, kedua interface Ethernet di bridge misalkan, maka kedua interface tersebut akan menangani jaringan yang sama. Kita juga bisa melakukan bridging antara interface Ethernet dengan wireless. Yang seperti yang kita sudah bahas tadi, wireless juga bisa dilakukan bridge. Ya. Nah, biasanya dengan menggunakan mode bridge kita dapat menanggulangi network loopback dengan mudah, yakni menggunakan protokol STP atau yang disebut dengan Spanning Tree Protocol atau RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Namun dengan menggunakan teknik bridge ini, kita bisa memonitoring traffic antar port. Ada 4 jenis Ethernet yang dapat dijadikan bridge port, yakni Ethernet, VLAN, wireless, VPN, dan tunneling, AOIP. Karena teknik bridge ini bekerja di level software, maka paket data yang masuk itu akan terbaca di prosesor sehingga menyebabkan CPU load-nya akan naik. Kita akan bisa melakukan pengetesan untuk mengetahui CPU load-nya tersebut. Ya, jadi itulah perbedaan tipis antara switch dan CPU sendiri. Oke, baik, itu saja mungkin terkait gambaran tentang bridge. Kalian bisa melakukan eksplorasi nanti pada saat jam atau perkuliahan kalian berlangsung dengan melakukan diskusi serta praktikum dengan teman-teman sekelas kalian atau dengan dosen yang mengajar kalian. Ya, silakan melakukan praktiknya. Bisa kalian menggunakan versi virtual atau bagi kalian yang mempunyai rute boardnya langsung bisa lebih baik menggunakan perangkatnya langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.